Mm-mm. Kan aku ngelihat penggalan ini, menurut Wenda ini Ruben mana layak anak-anak sama kaum pelangi. Terus kebenaran akan menemukan jalannya. Nikah sama pelangi menguras segalanya, uang, tenaga, waktu, mental, semangat buat ibu-ibu seluruh dunia. Harus kita akui ya, stigma masyarakat Semua sudah ada gitu. Sekarang setelah kau jadi single parent baru kau tahu hidup ini berat. Hidup ini berat tanpa pendamping. Gitu kali sih kau, Ruben. Wak gua panjang ribet-ribet. Yang ini bikin podcast. Dengan olahraga tuh biasanya tuh. Kayak gitu tuh bentukannya, kurus, ya cungkring, kempot, ya olahraganya nggak oke. Citizen of ya ampun ketemu lagi sama gua. Ini video semakin banyak banget. Ada yang memihak sini, ada yang pro kontra, ada yang begini, ada yang begitu. Aduh, gue bingung banget deh. Karena apa? Di sini kita seolah-olah dikasih informasi yang cepet banget. Hari ini begini, hari ini Sarwenda begini, hari ini Ruben begini. Belum lagi netizen-netizen yang berkomentar dan menggiring kita ke arah sini, ke arah sini. Tapi kali ini gue akan memilah-milah video-video mana yang berguna untuk kita agar kita mengetahui duduk masalah yang sebenarnya dari masalah Ruben dan juga Sarwenda. Karena gue gak mau sembarangan langsung masukin begitu aja. Karena dari setiap video yang gue ambil itu pasti ada nilai-nilai, ada poin-poin tertentu yang menurut gue membantu kita untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, dan pasti kebenarannya akan terkuak ya, menuju hasil keputusan dari mediasi hak asuh yang kira-kira masih 13 hari, pokoknya 30 hari dari sidang mediasi ya. Langsung aja kita gas. keluar dari rumah Ruben, apa-apa Ruben gitu. Udahlah cukup gitu, cukup, jangan sampai, kan aku ngelihat Wenda keluar sampai keluar dari rumah itu kan gara-gara masalah yang harusnya tidak terjadi loh gitu kamera. Kalau nggak sampai terjadi keramaian di sosial media kan sebetulnya. Kasihan anaknya juga. Iya. Kak Fitri, selama Kak Fitri kenal Koko Ruben, ini sekarang mencuat nih istilah perselingkuhan, kasur dan sebagainya, ya kan? Menurut Kak Fitri ada nggak potensi Koko Ruben ini nggak setia atau selingkuh? Kalau itu aku nggak tahu ya, dari Wenda pun nggak pernah terbersit. Kalau misalnya Kak dia selingkuh itu memang pernah ngomong, tapi buktinya mana nggak ada. Dia cuma ngomong ya mungkin dunia rumah tangga, dunia keartisan penuh dengan rasa jealousy mungkin ya. Tapi misalnya kalau misalnya nih kayak orang-orang yang ke gap selingkuh di mana ada fotonya, ada perbuatannya ya, makanya aku baru percaya. Kayak Koko Hira kan suka selingkuh diam-diam kan, nggak ketahuan kan? Oh setia dia. Sama Kak Fitri kadang-kadang cipika-cipiki aku. Kak Fit bagi duit kan biasa begitu kan? Jadi kalau aku tuduhan tanpa bukti itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau ada barang buktinya, misalnya si Koko Hiro nih lagi candlelight dinner sama cewek gitu, betul. Nah itu baru. Atau Koko Hiro di ini kamar gitu ya? Lagi di Pulau Dewata ternyata gini ya, itu baru. Tapi kalau katanya nggak ada buktinya juga aku juga nggak bisa ngomong ya, gitu loh. Tapi menurut Kak Fitri mengenal sosok Ruben ini, apakah ada potensi? Tunggu, dia nggak denger itu. Iya. Sabar ya guys, ya oke lanjut. Tunggu, aku nge-reject. Ya pokoknya intinya gini lah, kan aku ngelihat penggalan ini, menurut Wenda ini Ruben jadi kemana-mana, jadi melebar gitu. Wenda juga harus tahu yang memulai ini siapa gitu. Kalau sekarang ada perlawanan, klarifikasi, meluruskan berita dari Ruben, kan Ruben punya haknya juga gitu kan ya. Kalau misalnya ini tidak dimulai dari awal kan ini nggak akan, ini kan udah terjadi nih, udah geger, udah sudahi sih menurut aku tuh sudahi. Yuk bisa yuk, kemarin kan ini udah masuk ke persidangan berapa, nanti putusannya apa juga kita kan nggak tahu. Tapi aku berharap sih majelis hakim yang mulia juga bijak gini. Ini masalah seorang anak itu memang berhak loh mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Betul. Jangan sampai ada larangan. Oh ini nggak boleh ketemu sama bapaknya loh. Kalau itu aku bakal, ini hakim apaan sih gitu. Nah maka sebaik-baiknya persidangan ini memberikan keadilan buat kedua belah pihak. Toh catat ya, Ruben tidak ingin mengambil anak-anaknya. Ruben hanya ingin dikasih hak bertemu dengan anak-anaknya. Itu kalau sekarang ada tuduhan, oh Ruben kemana-mana ya, aku melihatnya
ada reaksi dari aksi yang diberikan oleh Wenda itu ya. Oke, menurut Kak Fitri seperti yang viral di mana-mana, S tidak pernah atau jarang atau tidak pernah memberitahu kebaikan dan perjuangan Ayah Ruben kepada anak-anaknya dan Ayah Ruben, dan akhirnya masyarakat terkejut. Akhirnya kan Ruben dan Bang Minola mengeluarkan ini loh gue ini. Jadi kami ini terkejut dengan begitu besarnya, begitu dahsyatnya pengeluaran Ruben yang selama ini kok cerita itu tidak benar-benar Iya. dikeluarkan gitu dari pihaknya S. Tanggapan Kak Fitri bagaimana? Ya itu tadi namanya orang kan lagi begini kan kepengen kelihatannya bener aja kan, gitu nggak sih? Iya. Tapi maksud Iya. aku gini ya, anak-anak ini kan one day akan besar kan. Iya. Kok Ruben itu sangat rapi banget, dia file banget, semua tuh di file banget, dibikin ditaruh di map waktu dibawa ke rumah aku. 1 hari ini aku akan perlihatkan ke anakku, good, tak bilang gitu. Jadi kalau sekarang ibunya tidak menyampaikan, ya anak kecil dikasih minum susu ya udah susu gitu kan, ya sudah itu sukanya gitu, dia dicekokin gitu, ngomongnya dicekokin. Tapi kan anak-anak nggak kecil selamanya, akan besar kan, dia akan find out oh sebetulnya apa sih yang terjadi antara nanti kan Ruben juga. Makin seru ya, itu pendapat dari Kak Fitri dan juga Koko Hiro yang ternyata selama ini sangat memperhatikan ya Kak Fitri. Kalau Koko Hiro kita tahu sering banget memberikan statement-statement yang mendukung Ruben, tapi kalau Kak Fitri ini ternyata memang salah satu sahabatnya Ruben dan memberikan statement. Luar biasa ya, luar biasa, semangat semua, menyala, gas lagi. Gue terpaksa narik nafas sebelum bikin ini. Dari semua kasus artis ya, kenapa sih gue muak banget sama kasusnya si Sarwenda sama Ruben ya? Sampai speechless gue. Kenapa ada laki-laki kayak Ruben ya? Apa gue bilang dia apa dia laki-laki atau enggak nih? Kok gitu kali sih kau, Ruben? Muak gue panjang ribet-ribet. Yang ini bikin podcast, yang ini ngebales buka CCTV. Aduh pusing. Terus nih buat para netizen, please lah berhenti menghujat Sarwenda loh. Dengerin tuh podcast baik-baik. Jangan dengan iri hati atau udah kebencian gitu loh. Muak gue sumpah. Dek Endah, 11 tahun kau menjadi wanita yang lemah lembut. Kenapa? Karena suamimu memperlakukan kau dengan lemah lembut, sehingga sisi feminitasmu keluar. Tetapi setelah kau bercerai dengan mantan suamimu, kau lebih garang. Kenapa? Karena keluar sisi maskulinmu. Karena semua harus kau hadapi sendiri sebagai single parent. Padahal udah dikasih sama kau bulanan. Terlambat dikit aja, sekarang terlambat mungkin beberapa bulan gitu bayar cicilan rumah. Kau udah ngamuk. Kau udah ngejek orang, bilang cong apalah suatu yang sangat kasar. Kau gak berpikir nanti mental anakmu mendengarnya, ya kan? Sekarang kau bilang anak kau dibully. Padahal yang menyebabkan anakmu dibully itu kau gitu. Kayak mana mungkin kau bisa lemah lembut, baik kalau suamimu gak memperlakukanmu dengan baik. Kan karena semua disediakan, semua tersedia. Sehingga kau tinggal ya pura-pura aja jadi wanita yang lemah lembut pakai daster giling-giling cabai. Kenapa? Karena semua sudah dipenuhi kan. Kamu punya asisten, punya supir, semua sudah ada gitu. Sekarang setelah kau jadi single parent baru kau tahu hidup ini berat. Hidup ini berat tanpa pendamping ya kan. Sedangkan dengan ada uang aja, kebutuhan finansial cukup gitu, itu pun berat. Kenapa? Karena harus mendidik anak-anak. Kenapa kau gak co-parenting aja gitu? Co-parenting dengan Ruben sama-sama mendidik anak ya. Kalau masalah agama itu nantilah ya kan. Anak itu sendiri nanti 17 tahun ke atas gitu udah dewasa, dia bisa pilih sendiri lah. Ide dari ibu ini sebenarnya udah lama ya digaungin ya, bahwa soal co-parenting itu bagus juga. Karena kan jadi tidak ada merasa pihak-pihak yang dirugikan atau kalah gitu ya. Itu bagus juga idenya.
Lanjut gas lagi. Viral banget deh di threads tentang Bang Minola, pengacaranya Ruben Onsu di podcastnya Densu. Terlebih di menit ke-56 detik ke-42. Di situ Bang Minola ada menunjukkan chatan yang diduga adalah chatannya Sarwenda dengan kliennya Ruben Onsu. Ini bener kan Bang? Soalnya ada namanya tuh di situ kalau kalian lihat. Nah di situ ada pembicaraan tentang obat dari penyakit 3 huruf yang ada hanya, ada i-nya, ada. Kira-kira bunyinya, ayah sudah tidak mengkonsumsi obat HIV lagi, tanda tanya. Correct me if I'm wrong ya netizen, karena ini kan agak blur ya. Kalian bisa cek sendiri juga di menit ke-56 detik ke-42 biar nggak salah. Dan kalau bisa lebih pakem lagi ya pihak Bang Minola atau pihak kliennya atau pihak Sarwenda yang bisa membenarkan apakah benar itu adalah pertanyaan seperti itu tentang obat HIV. Nah dari sekian banyak postingan yang viral di threads ini aku ambil salah satunya aja ya, dan kalian bisa lihat komentar-komentar dari netizen. Kalau penyakit 3 huruf itu pengacara sendiri yang buka, ketahuan sendiri, memang udah rahasia umum, dia kaum pelangi. Dia siapa di sini ya? Mana layak anak-anak sama kaum pelangi. Terus kebenaran akan menemukan jalannya. Nikah sama pelangi menguras segalanya, uang, tenaga, waktu, mental, semangat buat ibu-ibu seluruh dunia. Harus kita akui ya, stigma masyarakat terhadap penyakit 3 huruf ini tuh jelek. Karena kita tahu penularannya itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu adalah penggunaan alat-alat medis yang tidak higienis, jarum suntik atau jarum tato atau apapun yang tidak higienis atau sudah tercemar dengan virus itu. Kemudian ada transfusi darah yang juga sudah tercemar. Kemudian adalah perilaku seksual yang berganti-ganti tanpa alat pengaman, seperti itu. Dan kemudian penyimpangan seksual itu juga sering menjadi penularan dari penyakit ini. Nah pertanyaannya dari sekian banyak, kalau memang benar, ini kan belum dikonfirmasi. Ya kalau memang benar ya itu jelas mengkhawatirkan bagi istri, bagi anak-anak. Nah gimana menurut kalian netizen? Memang sih ini belum dikonfirmasi ya. Nah ini kalau bisa nih aku mau bertanya sama Bang Minola, ini udah sepersetujuan kliennya nggak chatnya dibeberin kayak gini? Maksudnya takutnya kan ini aib bagi kliennya gitu ya. Kalau memang benar, apakah ada yang bisa mengkonfirmasi kalau memang benar ada penyakit 3 huruf itu di situ? Apakah dari Bang Minola, dari kliennya, atau mungkin Sarwenda mau bicara dan klarifikasi soal itu? Ya gimana netizen menurut kalian aja, apakah ini kondisi yang tidak memprihatinkan, apakah ini biasa-biasa aja, apakah ini normal terjadi dalam keluarga Indonesia, bahwa ada kepala keluarga yang kalau memang benar. Tapi gue gak mau banyak komen, cuman satu aja deh pertanyaannya. Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya nih, nanya, jawab ya para buzzer ya, jangan marah, tanya dulu. Nah, sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana, udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung, gitu aja sih pertanyaan saya ya. Kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Netizen Indonesia harus tahu ya, banyak banget gebrakan-gebrakan yang sudah disajikan oleh Endah. Dari 200 juta kata-kata cincong dengan amit-amit dari CEO, dari caci maki kesana kesini, dari masalah rumah tinggalan papi aku sudah dijawab, dari masalah sertifikat yang katanya dibuat agunan dia nggak tahu sudah dijawab, dari masalah pembagian rumah sudah dijawab, dari masalah debt collector sudah dijawab, dari masalah pinjol sudah dijawab, dari masalah cemburu sama kasur, cemburu kok sama kasur cemburu sama kasur sudah dijawab. Ada lagi banyak yang terlontar, anaknya tantrum dan juga ke psikolog gara-gara si Onyo. Ada lagi masalah selingkuh, sudah dijawab.
dengan data dan fakta. Ada lagi penyakit 3 huruf, sudah dijawab juga dengan data dan fakta. Ada curhatan dan juga unggahan video full CCTV, sudah dijawab juga. Kira-kira besok ada gebrakan apa lagi ya dari si Endah? Penasaran deh gue. Endah, ada aja. Ya, orang berita ini, kuasa hukum Ruben Onsu klarifikasi isu HIV, tunjukkan bukti tes laboratorium. Ini yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan ke orang-orang di luar sana ya. Kalau yang namanya HIV itu nggak bisa dilihat dari bentukan luar ya, atau yang biasa dikenal sebagai wasting. Jadi dia massa ototnya berkurang, massa lemaknya juga pasti berkurang ya. Terus kempot, terlihat kempot gitu. Ini aku kasih tahu ya, diagnostik banding orang wasting ya, orang wasting tiba-tiba turun berat badannya ya, dari yang dia gendut banget atau dia gemuk banget ya, terus kemudian dia jadi kurus banget. Itu bukan berarti dia HIV say, karena banyak banget diagnostik bandingnya orang itu mengalami wasting. Yang pertama, dia diet ketat, diet mengurangi restriksi kalori besar-besaran tanpa diimbangi dengan olahraga tuh biasanya tuh. Kayak gitu tuh bentukannya, kurus ya, cungkring, kempot ya, olahraganya nggak oke, pola makannya nggak oke, bener-bener restriksi kalori. Bisa dia wasting. Yang kedua adalah autoimun say. Autoimun itu kayak lupus, rematik, rheumatoid arthritis gitu kan. Itu kan terjadi peningkatan metabolisme karena kondisi autoimunnya kan. Bisa wasting dia. Ketiga, penyakit infeksi kronis such as tuberkulosis. Tuberkulosis juga sama gitu ya kan, terjadi metabolisme tinggi, inflamasi tinggi, mengalami wasting. Ya bisa turun berat badan, ada kondisi demam dan lain sebagainya. Atau penyakit keganasan seperti kanker, leukemia dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Kita jadi benar-benar dapat informasi ya. Ini yang ngomong seorang dokter. Jadi untuk penderita dari penyakit yang 3 huruf itu nggak bisa dari luar, macam-macam. Dan jadi kakak yang sebelumnya juga, bahwa penderita itu tidak selalu berhubungan dengan itu. Bisa jadi pas lagi transfusi darah, alat suntik atau alat kesehatan, bisa jadi ini. Jadi banyak faktor, jangan menduga yang enggak deh soal Ruben. Karena sekarang fokusnya adalah siapa yang berhak menentukan atau siapa yang berhak memegang hak asuh dari kedua putri mereka, Sarwenda atau Ruben. Udah itu aja. Kalau misalnya ada beberapa pihak, apalagi Sarwenda nih, banyak banget nih truk dikeluarin semua tuh, arahnya tuh kemana-mana. Itu untuk mengalihkan isu yang utama, bahwa dia mempunyai kesalahan besar di mana sudah menjadi rahasia publik bahwa dia tuh begini, dan akhirnya ternyata actingnya yang selama ini di depan kamera yang baik, berkelas, pendiam, keibuan, ternyata itu bohong belaka dan cuma acting. Sangat disayangkan ya. Oke, nanti kita lihat lagi, pasti besok bakalan ada video yang lebih seru lagi. Gua jamin 100% pasti banyak manuver-manuver dari Endah. Sampai besok, gue udahan dulu ya, bye-bye.